Bandaya Pobayede atau Rumah Adat Tradisional Masyarakat Gorontalo terletak di Lemboto, Kabupaten Gorontalo. Bandaya Pobayede dari namanya terdiri atas kata bandayo yang berarti bangsal atau balai dan pobayede yang berarti berbicara. Jadi Bandaya Pobayede dapat diartikan sebagai bangunan atau sebuah rumah gedung atau balai tempat berkumpul dan bermusyawarah. Akan tetapi di pihak lain, Bandaya Pobayede dapat berarti organisasi pemerintahan yang berbentuk dewan yang sering juga disebut sebagai dewan kerajaan. Jadi Bandaya Pobayede merupakan bangsal atau balai untuk membicarakan berbagai persoalan tentang negeri yang terorganisir. Kedudukannya di atas maharaja, mempunyai kekuatan hukum, berdiri sendiri atau independen, tidak terkait dengan politik, semata-mata bekerja untuk kesejahteraan negeri dan membangun moralitas pemimpin dan rakyat negeri sesuai adat dan syarak atau hukum yang bersendi ajaran Islam. Pakaian adat Belu dikenakan oleh perempuan, sedangkan mahkota dikenakan oleh laki-laki. Pakaian adat tersebut adalah pakaian pengantin Gorontalo yang memiliki ciri khas dan keunikan. Umumnya pakaian adat tersebut dipakai untuk pernikahan. Puade berasal dari bahasa Arab, fuad, yang berarti duduk yang dibuat dan dirangkai. Sedemikian rupa di mana segala warna, bentuk, dan hiasan mempunyai arti dan makna-makna tertentu. Gorontalo menyimpan banyak situs sejarah Islam yang sering dikunjungi warga. Salah satunya makam Raja Ilato Jupanggola yang berada di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo. Menurut Farhadau 5, makam tersebut dibangun oleh warga setempat hanya berkat adanya keajaiban di tanah tempat makam itu kini berada. Banyak sekali keistimewaan yang ada di makam tersebut, mulai dari tanah kapur berwarna putih yang harum wangi. Bahkan tanah itu banyak yang mengambil untuk obat atau semacamnya, tapi tetap tidak berkurang. Makam ini terletak di balik mihrab Masjid Kuba Gorontalo, yaitu sebuah masjid mungil di puncak sebuah bukit dengan panorama yang indah di sekitarnya. Karena terletak di atas bukit, peziarah harus menaiki 100 anak tangga untuk sampai ke makam. Makam Jupanggola terdapat dalam sebuah bilik berukuran 3x3 meter, lantainya dari keramik warna putih, sewarna dengan kain kelambu penutup tembok dinding yang menjuntai menyentuh lantai. Dan sebuah kipas angin menempel di plafon makam. Jupanggola sebenarnya bukan nama, melainkan sebuah gelar.
panggilan sebagai orang yang dituakan dalam bahasa Gorontalo. Menurut cerita, tetua adalah seorang penjaga negeri Gorontalo, ulama dan juga seorang wiluyullah yang masyhur pada abad ke-16. Jupanggola merupakan sosok penyebar Islam di Gorontalo dan juga berjuang melawan penjajahan Belanda pada masanya. Ia juga dikenal sebagai Ilato atau Kilat karena perjuangan melawan penjajah Belanda ia mampu menghilang dan kembali muncul jika negeri dalam keadaan gawat. Karena jasa-jasanya, Jupanggola mendapat gelar adat Ta Lo'o Bayalipung atau orang yang berjasa kepada rakyat sebagai lambang kehormatan dan keluhuran negeri. Benteng Otanaha terletak di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2000. Selain Otanaha sebagai benteng utama, ada dua benteng lainnya di lokasi ini, yaitu Otahia dan Ulupahu. Ketiganya telah menjadi daya tarik wisata di Gorontalo, letaknya tepat menghadap Danau Limboto. Ketika berkunjung ke sini, Anda akan bertemu lebih dulu dengan benteng Otahia. Setelah puas melihat benteng Otahia, Anda bisa mencapai benteng Otanaha dan Ulupahu dengan dua cara. Pertama, dengan berjalan kaki menaiki 351 anak tangga, sebab letak kedua benteng tersebut berada di atas bukit. Tak perlu khawatir kelelahan, ada 4 pos peristirahatan untuk rehat menghirup udara segar. Cara kedua dengan menggunakan mobil atau motor untuk mencapai bukit. Sesampainya di benteng Otanaha dan Ulupahu, pemandangan indah terhampar di depan mata. Danau Limboto dan perbukitan hijau di sekitarnya terlihat jelas sehingga menyegarkan mata. Wisata bangunan bersejarah berpadu dengan keindahan benteng alam. Benteng Otanaha adalah yang paling tua. Berbagai sumber menyebut benteng ini dibangun tahun 1522. Sementara cerita tutur masyarakat menyebut benteng ini ditemukan tahun 1585 oleh Naha, salah satu anak Raja Ilato yang memerintah Kerajaan Limboto. Benteng Otanaha sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu Ota dan Naha. Ota berarti benteng dan Naha adalah nama orang yang menemukan. Catat Muhammad Karmin Barwadi dan Sunarti Eraku dalam sejarah benteng Otanaha. Naha juga menemukan dua benteng lainnya dan memberi nama sesuai dengan nama istri dan anaknya, yaitu Otahia dan Ulupahu. Pendirian ketiga benteng tersebut tak lepas dari kehadiran Portugis di Gorontalo. Benteng ini merupakan saksi sejarah dari perjuangan masyarakat Gorontalo saat itu ketika berperang melawan Portugis. Awalnya Portugis datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Semula kedatangan Portugis memperoleh sambutan baik, tapi ketika Portugis ingin memonopoli, serangan dilancarkan kerajaan-kerajaan lokal. Portugis yang ketika itu terusir dari Ternate lalu mencoba mencari tempat berlindung di Kerajaan Limboto, salah satu kerajaan dari Konfederasi Lima Pahala, yaitu 5 kerajaan, bersama Gorontalo, Boalemo, Atinggola, dan Bone yang akhirnya menjadi Kerajaan Gorontalo di Sulawesi Utara. Atas kesepakatan dan izin dari Raja Limboto, mereka mendirikan 3 benteng pertahanan. Pada masa didirikannya ketiga benteng tersebut, daerah Gorontalo sebagian dataran masih diliputi air laut sehingga memudahkan pengangkutan bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk mendirikan benteng. Konon, bahan-bahan yang dipakai terdiri dari batu, pasir, kapur, dan sebagai alat perekat adalah putih telur burung maleo. Hubungan Portugis dan Limboto tak berlangsung lama. Kerajaan Limboto menilai Portugis melanggar kedudukan dan adat istiadat Gorontalo. Maka Limboto menjalin kerjasama dengan Ternate. Kerjasama antara kedua kerajaan ini ditingkatkan terutama dalam mengusir penjajahan Portugis. Dalam Portugis akhirnya meninggalkan Sulawesi. Benteng pertahanannya digunakan oleh Limboto dan masih berdiri kokoh hingga saat ini.
Makam Aulia Maleta Ilayabe adalah salah satu dari beberapa situs sejarah Islam yang sampai saat ini menjadi tempat paling sering dikunjungi wisatawan dari luar daerah maupun masyarakat setempat. Makam Aulia Maleta Ilayabe terletak di salah satu puncak bukit yang tingginya sekitar 500 meter dari permukaan laut di seberang pelabuhan laut Gorontalo, tepatnya di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Tidak hanya menjadi destinasi wisata kebudayaan, makam ini juga menjadi tempat yang dikeramatkan masyarakat Gorontalo. Dalam kepercayaan masyarakat Gorontalo, Aulia Maleta Ilayabe adalah sang hulu balang sakti yang bertugas mengantar upeti dari Gorontalo ke Ternate dengan mengendarai sajadah. Menurut warga, makam itu milik seorang aulia disebut juga wali orang suci yang dikenal dengan sebutan Ta Ilayabe. Nama aslinya adalah Male, sehingga di gerbang masuk makam tertulis Aulia Maleta Ilayabe. Konon, Ta Ilayabe adalah seorang imam besar yang menyebarkan Islam di wilayah Gorontalo. Sebuah ritual adat di Gorontalo yang biasanya dilakukan pada saat seorang bayi yang baru lahir akan naik buayan. Hal ini dilakukan sebagai pernyataan kasih sayang orang tua sang bayi terhadap anaknya. Dalam melaksanakan ritual adat Mulunggelo tersebut harus melibatkan beberapa orang di antaranya ada kerabat pihak ibu sang bayi, pulango atau dukun beranak, atau bidan kampung, khatibi atau imam, seorang ibu parubaya yang masih memiliki suami dan telah memiliki anak-anak yang berhasil. Hal ini dilakukan dengan harapan sang bayi kelak dewasa nanti bisa menjadi orang seperti yang diharapkan orang tuanya.
upacara adat selamatan yang menandai 7 bulan usia kehamilan. Upacara adat Molondalo dilaksanakan bukan hanya saja sebagai sebuah tradisi yang telah baku dan harus dilestarikan. Lebih dari itu diyakini sebuah upacara yang sakral atas dasar wujud pencarian keberkahan akan hadirnya anggota keluarga baru. Semua strata masyarakat dianggap wajib melakukan upacara ini baik dari kalangan keluarga kaya atau sederhana. Besar kecilnya perayaan bukanlah sebuah tolak ukur. Upacara Molondalo memperlihatkan corak khas kebudayaan daerah, di samping menjadi ciri khas juga sekaligus sebagai alat untuk menjaga kelangsungan kebudayaan yang dimiliki. Adati Mopoli Hulolimu sudah menjadi adat dan tradisi di Gorontalo bahwa anak perempuan yang menjelang usia 2 tahun akan menjalani proses adat Mopoli Hulolimu atau sering juga disebut Molubingo. Mopoli Hulolimu berasal dari bahasa daerah Gorontalo yang artinya mandi air ramon jeruk purut atau mandi lemon. Sedangkan Molubingo artinya mencubit. Inti dari prosesi ini sebenarnya adalah menghitan anak perempuan yang dibalut oleh adat tradisi religius dan budaya masyarakat Gorontalo. Mengenai istilah mandi lemon memang diadopsi dari bagian prosesi ritual, di mana seorang anak perempuan menjalani proses mandi kembang yang bercampur lemon atau jeruk dengan tumbuhan harum lainnya di pangkuan ibu yang melahirkan. Menurut tetua adat Gorontalo yang disebut Bate, ritual mandi lemon adalah sejenis khitan bagi wanita sebagai bukti keislaman seorang wanita, sehingga agenda sakral tersebut yang harus dilalui oleh anak perempuan pada usia balita. Dijelaskan pula bahwa melalui ritual ini dapat diramalkan tentang masalah jodoh dan karakter dari wanita itu sendiri saat dewasa melalui petunjuk bahan alam yang digunakan seperti pelepah pinang muda yang dibelah.